kalau kita mau bahaya pornografi nih ya. Kita harus ngomong soal otak sih, mau nggak mau, gitu ya. Harus karena berhubungan sama otak ya? Betul, karena yang paling dirusak tuh sebenarnya otak. Kerusakan otak yang disebabkan oleh pornografi, itu nggak pandang bulu loh. Apalagi dari gereja. Ada nggak gereja yang melakukan pendidikan seks? Mungkin ada, tapi mungkin nggak banyak. Oke, jadi hari Senin yang indah ini, hari Senin pagi ini kita ketemu lagi di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Nah, kali ini buat kalian yang mungkin mendengarkan secara live, ini ada suara baru yang muncul ya. Jadi di studio kita udah hadir Kak Ike. Yes. Halo Kak, welcome to our studio. Thank you. Ini pertama kali kayaknya kita berbincang di program Ngobrol Apa ya. Nah, jadi sedikit informasi, jadi kita ada kerjasama dengan Sun Focus Indonesia ya Kak ya. Yes. Jadi Sun Focus Indonesia mengutus Kak Ike untuk jadi narasumber kita nih dalam ya mungkin beberapa episode ke depan. Jadi kalian tunggu aja di Saplos Media dan juga di Ngobrol Apa, karena kita kan ngobrolin seputar yang berhubungan sama psikologi gitulah Kak ya. Oke, sip. Dan psikologi remaja, anak dan lain sebagainya. Dan tentu saja kita sudah menyiapkan materi nih kali ini, dan materi yang kita angkat nggak jauh-jauh dari psikologi tentu saja. Nah, kalau ngomongin psikologi, ini pastinya sesuatu yang berhubungan sama ini kayak mental dengan pikiran dan segala macam. Iya, betul. Nah, ini kita sebelum masuk ke materi yang paling inti yang mau kita obrolin, Kak. Kalau ngomongin psikologi itu sebenarnya apa sih, Kak? Psikologi itu dia ilmu yang mempelajari semua proses mental yang terjadi, dan pasti ngomongin otak tuh. Karena kan semua proses mental terjadi di otak kan ya. Itu juga kita belajar perilaku kita. Jadi proses mental yang mendasari perilaku, perasaan, dan untuk makin mengenal perilaku manusia, mengenal segala hal proses yang terjadi dalam diri manusia gitu. Oke, jadi psikologi ini berhubungan dengan mental, dengan pikiran ya. Betul, perasaan juga, jiwa kita, kepribadian, karakter gitu. Oke, nah itu kan sesuatu yang bisa dipengaruhi banyak hal Kak ya. Setiap orang pasti punya latar belakang yang berbeda yang akan mempengaruhi karakter, psikologi dan lain sebagainya. Benar. Betul ya. Nah, salah satunya juga yang mau kita bahas saat ini. Kita pada saat ini mau ngebahas soal pornografi. Oke. Nah, tentu saja pornografi ini adalah sesuatu yang bisa dibilang tidak baik ya untuk orang secara psikologis nih. Nah, kalau menurut Kak Ika sendiri bahayanya itu apa sih sebenarnya untuk psikologi manusia nih dalam pornografi? Pornografi bahayanya apa? Kalau kita mau bahaya pornografi nih ya. Kita harus ngomong soal otak sih. Mau nggak mau. Gitu ya. Harus karena berhubungan sama otak ya? Betul. Karena yang paling dirusak itu sebenarnya otak. Yang akhirnya keluar di perilaku kita, di kepribadian kita gitu. Jadi kita ngomong otak dikit nih ya. Nggak alergi kan sama otak kan? Nah jadi gini nih, kita coba taruh tangan kita di letaknya dahi kanan, kanan ya. Nah di situ tuh ada yang namanya prefrontal cortex gitu ya, di sini. Prefrontal cortex. Nah di prefrontal cortex ini adalah ini sebagai kayak pemimpin kita. Pemimpin seperti apa semua hidup kita gitu ya. Karena di sini ini terjadi proses kita konsentrasi, membuat pertimbangan, membuat keputusan, kita tahu mana yang benar yang salah, kita tahu kapan harus menunda ingin memuaskan kebutuhan kita tuh kapan harus ditunda, ada remnya tuh di sini gitu. Dan untuk pusat untuk berpikir kritis, makanya kadang kan kalau orang mikir tuh gini kan, jarang kan orang mikirnya gini. Otomatis kan? Di sini kan, karena di sini emang pusat ya gitu ya. Untuk merencanakan masa depan itu juga di prefrontal cortex, lalu pusat pertimbangan, pengambilan keputusan, dan di sini juga yang membentuk kepribadian kita dan perilaku sosial kita. Nah, ketika orang itu nonton pornografi nih, nonton dengan mata, telinga, informasi masuk kan tuh ke otak kan. Nah waktu kita nonton tuh kemudian sistem limbik akan memproduksi yang namanya dopamin. Sistem limbik itu dalam otak tuh dia akan produksi dopamin. Nah dopamin ini yang bikin kita tuh rasa happy, seneng, menikmati kayak gitu ya. Nah ketika kita nonton pornografi terus, dan pornografi itu kan sifatnya candu ya. Kita nonton dikit, udah diulang-ulang bosan juga kan. Butuh yang lebih lagi untuk menimbulkan efek yang sama, efek rasa senang yang sama. Otomatis kita nonton terus. Tiap kali nonton dopamin tuh keluar terus, akhirnya dopamin ngebanjir keluar ke sini nih, ke prefrontal cortex, ke PFC aja lah, susah ngomongnya. PFC membanjiri PFC kita. Akibatnya PFC-nya mengkerut.
mengecil. Oke, rusak kan. Oke, gara-gara itu tadi ya. Gara-gara kebanjiran sama dopamin itu. Dia mengkerut akhirnya rusak. Oke. Kalau sudah rusak, bisa nggak kita melakukan fungsi-fungsi tadi itu? Pasti terganggu lah ya. Pasti terganggu, pasti nggak bisa mikir kritis, pasti nggak bisa konsentrasi, pasti nggak bisa membuat keputusan yang benar, pasti jadi nggak tahu benar salah. Makanya orang yang kecanduan pornografi ini seringkali kan kita dengarkan berita ini, akhirnya terus misalnya kasus-kasus yang kayak nggak masuk akal gitu ya. Ini pernah ada kasus di baca berita juga anak kecil bisa sampai berhubungan, anak kecil loh, berhubungan dengan binatang. Itu kan udah nggak make sense gitu secara logis. Kok bisa sih gitu melakukan itu? Ya ternyata cari tahu karena pornografi. Ujung-ujungnya karena itu. Karena itu ternyata emang itu tuh very damaging, rusak banget otak kita gitu. Jadi kalau PL dan PFC itu hanya ada di otak manusia. Binatang nggak punya, makanya itu yang ngebedain gitu. Kenapa manusia tuh berperilakunya nggak kayak binatang, tapi ketika rusak jadi kayak binatang perilakunya gitu kan. Make sense kan? Nah, jadi kalau mau bilang bahaya pornografi ya semerusak itu gitu. Jadi secara fisik pun merusak ya dia? Dia pertama yang merusak otak, akibatnya perilaku semua rusak. Karena proses mental kan terjadi di otak kan. Jadi pasti semua akan rusak, perilaku kita, pemikiran kita, semua akan rusak. Karena di sini pusatnya nih, kepala nih. Nanti kalau misalkan kita ngelihat anatomi otak gitu ya, itu kan kayak di belah otak kiri, otak kanan, dia itu part di depannya gitu ya. Depan, prefrontal kan. Jadi kan otak kita nih ada lobus-lobus ya. Lobus frontalis, parietalis, di sini occipitalis, temporalis. Ini biasa untuk fungsi telinga, pendengaran tuh di sini. Di samping. Di sini nih untuk yang terkait dengan penglihatan, occipitalis. Kalau di sini aku lupa apa, frontalis ini yang tadi prefrontal tuh terletak di sini, bagian depan. Dan ini paling gampang rusak. Dan karena betul. Kita kan sering jalan nabrak, kecelakaan segala macam kan sering kena kan depan. Betul, depan. Nah, dan dibilang tuh kerusakan otak prefrontal karena pornografi sama merusaknya dengan ketika kita kecelakaan. Sama damagingnya ya. Dan pakai zat-zat narkotika. Ngerusak juga. Bahkan ada yang bilang justru akibat pornografi lebih rusak, kerusakannya itu lebih parah daripada karena kecelakaan atau karena zat-zat narkotika gitu. Make sense sih. Soalnya kan kalau misalkan narkotika dan lain sebagainya itu konsumsinya sangat dibatasi, bukan dibatasi, maksudnya sulit banget gitu loh Kak didapatkan, sulit segala macam. Masih perlu effort ya. Betul. Sedangkan pornografi itu effortnya nggak sesulit itu. Malah kadang-kadang nggak perlu effort loh. Ya nggak? Buka internet disediain. Nggak perlu udah di gadget disediain gitu. Tanpa kita mencari gitu. So kebayang kan rusaknya. Betul. Jadi memang efeknya segede itu sampai ngerusak otak. Betul. Dan akhirnya akibat rusaknya otak itu akhirnya perilakunya juga ke semua lah. Berubah nih. Kalau yang sekolah ya kalau konsentrasi udah rusak ya pasti juga prestasinya turun kan. Prestasi turun, lalu nggak bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat ya juga merusak relasi kita, merusak seluruh kehidupan kita, kebiasaan kita juga pasti rusak semua gitu. Gitu. Jadi semerusak itu. Semerusak itu. Bisa dibilang sesuatu yang nggak disadari mungkin nggak ya? Benar, betul. Karena mungkin orang cuma mikir cuma lihat doang kok apa sih. Makanya aku bilang kalau mau ngomong bahaya pornografi ini kita harus ngomong otak gitu. Supaya masuk logika kita, ternyata bahaya ya. Kita nonton pornografi itu nggak sekedar ngeliat gitu. Betul. Tapi something is happening, ada yang terjadi di otak kita. Bahkan ya ada risetnya FBI nih yang mengatakan bahwa para kriminal pembunuh berantai itu mereka sangat-sangat kuat kecanduan pornografi. Gitu. Sampai kayak gitu. Nanti kalau teman-teman mau lihat ya, mau cari tahu tuh di YouTube ada yang namanya Ted Bundy. Dia di Amerika, Ted Bundy. Dia tuh dia serial killer, banyak perempuan dia bunuh. Dan dia bilang itu sangat-sangat terpengaruh dari pornografi. Make sense sih. Kalau misalkan di serial Netflix itu banyak serial killer kan? Nah, serial killers yang di Netflix itu kebanyakan orang-orang yang berhubungan sama pornografi. Betul. Jadi gini, bukan berarti pecandu pornografi pasti jadi kriminal sih, enggak juga gitu. Ada yang enggak. Tapi yang pelaku kriminal kebanyakan pasti relate dengan pornografi. Nah, masalahnya betul. Ini sekarang seriusnya gini. Kalau kita kecanduan pornografi, kita nggak pernah bisa meyakinkan diri kita bahwa endingnya kita akan apa nih. Iya nggak? Iya. Sekian persen orang akhirnya terlibat jadi pelaku kriminal, tapi sekian persen enggak. Kita masuk yang mana nggak tahu gitu. Jadi ini resiko yang nggak perlu diambil sih. Karena kita kan nggak tahu kan gitu. Endingnya kita akan seperti apa. Dari pornografi bahayanya
banyak banget ya. Nah, tapi kita akan bahas gimana nanti mencegah, kita akan bahas di sesi yang kedua. Nah, tapi sebelumnya ada sebuah statement bahwa pornografi itu bisa disebut dengan atau nama lainnya film dewasa. Apakah artinya berarti itu hanya boleh dikonsumsi orang dewasa atau orang dewasa memang boleh mengkonsumsi itu? Oke, aku balik ke yang tadi kita bahas. Kerusakan otak yang disebabkan oleh pornografi itu nggak pandang bulu loh. Itu ke siapa saja. Anak, remaja, dewasa, tua pun juga sama. Mau kaya, muda, mau terpelajar, nggak terpelajar, semua akan rusak otaknya. Jadi walaupun namanya film dewasa bukan berarti orang dewasa boleh ya? Bahkan ya ada tuh orang-orang yang udah menikah yang bilang mereka nonton pornografi sebagai mungkin pendahuluan atau sebagai katanya untuk dapat ide, inspirasi pose segala macem lah. Saya sih nggak setuju gitu. Kenapa nggak setuju? Efek tadi itu loh, merusak tadi itu. Dan itu pasti merusak pernikahannya. Terus misalnya nih, mereka nonton porn, lalu habis itu berhubungan dengan pasangan. Bisa dijamin nggak bahwa ketika berhubungan dengan pasangan, dia pikir pasangannya? Iya, bisa jadi sih. Belum tentu loh. Tentu gitu ya? Karena gambar yang sifat gambar pornografi yang kita lihat itu tuh, nancep di pikiran tuh, itu jangka panjang. Jadi pasti pas ketika berhubungan dengan suami istri, sangat mungkin yang dibayangin justru orang lain, porn starnya itu, ya kan, bukan pasangannya. Itulah simpelnya gitulah. Tapi kan ingat lagi itu merusak otak kita. Belum lagi kalau suami istri itu ngeliat pornnya di HP misalnya. Sementara HP-nya juga dipakai sama anaknya. Nah, itu bahaya. Nah, ya kan, sedangkan di YouTube apa yang kita lihat itu yang akan terus keluar di situ kan. Betul. Jadi nanti kalau pas tiba-tiba anaknya pegang, loh yang keluar kok gambar ini, itu kan pasti akan merusak anak-anaknya juga gitu. Jadi perlu orang dewasa pun sama sekali nggak disarankan, yang sudah menikah pun tidak disarankan karena efek merusaknya itu. Walaupun namanya film dewasa ya. Betul, gitu. Bukan berarti. Nggak tahu juga kenapa namanya film dewasa ya. Apakah karena yang ditampilkan orang dewasa? Tapi sekarang banyak pornografi anak-anak juga kan yang dipakai. Oh ya? Banyak pornografi anak itu pun ada. Bahkan di undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 44 itu pun dibilang juga termasuk pornografi anak-anak juga. Oh, berarti udah masuk undang-undang, berarti sesuatu yang pemerintah concern ya. Betul. Berarti memang ada kasusnya. Betul, gitu dan ya? banyak sekali. Sekali gitu. Nah, jadi pornografi bisa dibilang film dewasa, tapi bukan berarti orang dewasa boleh nonton itu, karena itu tadi ya. Betul. PFC itu nggak rusaknya PFC itu nggak mandang siapapun, usia berapapun rusak. Pasti. Apalagi kalau orang dewasa aja nggak disaranin, apalagi anak-anak nih. Betul, karena anak-anak kan otaknya baru masih berkembang, belum matang gitu. Iya, belum matang, dan mungkin mereka belum bisa membuat keputusan yang tepat segala macam, malah efeknya malah lebih bahaya lagi. Benar. Karena ini di pertanyaan berikutnya ada sebuah kasus nih Kak, di beberapa kota. Kalau nggak salah baca waktu itu, ini aku bacain ini aja ya, kasusnya aja. Jadi sempat ada berita kayak gini. Diberitakan bahwa nikah dini di Ponorogo itu gara-gara hamil duluan. Nah, ada juga geger lagi 569 anak minta dispensasi nikah di Kediri. Ini kah pemicunya? Nah, itu headline-nya kayak gitu. Nah, setelah aku baca dalam-dalamnya, yaitu karena mereka menikah dini ataupun yang minta dispensasi itu tadi itu ya karena pornografi itu tadi. Pornografi, terus akhirnya mereka itu terpengaruh sama pornografi, melakukan hubungan seks di luar nikah, akhirnya hamil dan lain sebagainya, akhirnya nikah muda. Gitu. Jadi emang kalau orang dewasa nggak boleh, apalagi anak-anak bisa buat sesuatu yang di luar pikirannya dia, malah karena belum bisa mengendalikan dirinya kan. Belum matang berkembang otaknya itu gitu. Jadi bayangin masih dalam proses berkembang udah rusak gitu kan. Kalau orang dewasa kan sudah matang baru rusak gitu. Jadi ya pasti di anak lebih berat lagi gitu. Damage-nya lebih gede lah. Dan umurnya kan panjang kan. Jangkanya tuh lebih lama gitu, bisa kecanduan itu gitu. Betul. Kalau dari yang ku baca ini sekitaran anak-anak itu umur 15 up. Ya, tunas remaja-remaja lah ya. Umur-umur itu kayaknya SMA kali ya Kak. Ya, 15, SMP SMA lah. SMP. 15 pun masih SMP kayaknya. Iya, 15 itu kayaknya masih SMP, baru mau lulus ke SMA. Yang harusnya masih belajar. Betul. Masih main atau betul, benar. Iya, lebih baik dia main PS lah ya daripada
Tapi hati-hati loh, PS juga bisa banyak konten pornografinya loh. Iya, kan? Games-gamesnya kan ada banyak banget. Sebenarnya ada ratingnya kan. Nah, tapi kan kalau di sini kayaknya rating di games itu nggak terlalu diperhatiin gitu kan. Loss aja kan ada apa? Ratingsnya itu kan ada macam-macam, 18, 9 dan lain sebagainya. Jadi loss aja kayaknya. Malah sebaiknya tuh main non-screen. Oh gitu. Iya, best is kamu main yang fisik, yang menggunakan semua. Main bola, main basket. Pakai semua 5 panca indera kita nih terstimulasi, itu jauh lebih baik. Sedangkan kalau kita main digital, ya apalah PS atau apa kan cuma mata sama telinga paling ya, sama jari doang kan, badan kita nggak gerakan. Betul. Itu akibatnya juga nanti dampaknya bisa ke jadi diabetes, karena kadang kan sambil ngemil, makan duduk diem. Sementara anak tuh sangat perlu bergerak banyak. Usianya memang untuk pertumbuhan ya. Betul, jadi energinya gede juga. Harus gerak supaya organ tubuhnya bisa berkembang dengan baik. Iya. Dari usia segitu ya. Kalau ingat-ingat zaman kita masih kecil, pas zamanku maksudnya happy kan. Banget. Aku juga kok. Kayaknya sering main basket segala macam. Bener. Gitu kan. Apa bentengan ya kan, bentengan, tekongan. Aduh itu permainan yang sangat sehat sebenarnya buat anak-anak gitu. Jadi kalau di tempatku tinggal bahkan sampai kuliah kayaknya masih main bentengan sama anak. Masih ya? Aduh, masih, jadi kalau ada mau ibadah Sabtu tuh ibadah Sebaot tuh kan. Nah itu biasanya main dulu bentengan. Udah gede-gede juga tetap bentengan. Seru emang bentengan, sampai sekarang pun kalau diajak aku masih mau main bentengan. Main gobak sodor dan lain sebagainya lah, banyak banget kalau mau ibadah Sabtu. Sekolah sekarang istirahat masih nggak sih anak-anak di sekolah tuh kalau jam istirahat masih main begitu nggak sih? Aku kurang tahu sih Kak, karena ya saya belum punya anak jadi belum pernah lihat di sekolah kayak gimana anak istirahat. Aku mungkin ke sekolah sebelah cuman beli jajanannya anak gitu aja ya. Tapi sekarang tuh anak-anak main lato kan? Iya, main lato ya. Somehow itu bagus loh. Better daripada di depan screen terus ya. Oke, tapi tetap harus dibatasi dong. Benar, itu ada bahaya sendiri lagi ya katanya. Aku sih nggak main itu sih, jadi aku nggak tahu bahaya. Cuman somehow aku ngeliat fenomena bagus juga sih, mereka lepas HP. Betul, gitu. Dan harus tahu jam kayaknya Kak. Benar. Suaranya ada batasan. Oh benar, aku buka pintu belakang, dok, tetangga banyak banget. Aduh. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, demi anak-anak lepas HP gitu. Iya. Jadi kasih waktu buat main lato-lato sebentar gitu. Aja gitu. Iya. Oke, nah tadi menanggapi kasus pernikahan dini ya Kak, yang cukup banyak. Tadi ada masuk sampai di 2 kota. Dan sebenarnya banyak kasus yang lain sebenarnya kita bisa angkat yang juga yang juga bisa dibilang kasus yang menghebohkan juga lah, kayak ada yang rental PS itu mungkin kita tahu dan segala macam ya. Nah, tapi kita mau nanggapi soal menikah dini nih Kak. Sebenarnya menikah dini itu tuh kan mereka banyak kan karena hamil duluan atau segala macam ya. Jarang banget nikah dini yang karena mungkin culture atau budaya untuk zaman sekarang nih kayaknya. Betul zaman sekarang. Itu apakah bisa dibilang dampak dari pornografi juga nih Kak? Bisa aja sih ya. Karena hamil duluannya itu kali. Dan kenapa bisa hamil kan pasti ada aksi dari 2 orang kan. Iya, betul. Minimal 1 tahu pornografi gitu. Minimal 1. Oke. Ya kan? Iya. Karena hamil bisa jadi karena suka sama suka, bisa jadi karena ya ada tindakan pemerkosaan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi paling nggak 1 tahu pornografi. Dan sedihnya harus diakui, aku nanya deh. Pendidikan seks kita mostly kebanyakan kita dapatnya dari mana? Nggak ada kayaknya. Di sekolah kayaknya aku dulu waktu zamanku sekolah nggak ada. Aku di SMA swasta, aku pendidikan seksnya tahu nggak apa? Apa itu? Cara memakai kondom. Oh gitu? Like it's not pendidikan seks gitu kalau buat aku. Aku nggak pernah soalnya, nggak pernah dapat. Kan? Jadi dapatnya dari mana? Kok sampai mereka tahu bagaimana berhubungan? Pasti ada sumbernya. Dari pornografi. Exactly. Benar. Dan sedihnya adalah pendidikan seks mungkin sebagian, aku nggak tahu sebagian besar atau kecil orang Indonesia dari cari sendiri. Akhirnya nemunya pornografi. Bukan dari orang tua, bukan dari sekolah, aku nggak tahu sekarang sekolah seperti apa memandang itu. Apalagi dari gereja. Ada nggak gereja yang melakukan pendidikan seks? Mungkin ada, tapi mungkin nggak banyak. Tapi sebenarnya kalau bukan orang tua, yang kedua paling penting sebenarnya melakukan adalah gereja sebenarnya. Iya, betul. Seharusnya gitu ya. Gitu. Karena kan kalau dari gereja yang mengajarkan pasti dari kacamata nilai-nilai Alkitab kan. Iya. Gitu. Kalau dari sekolah kayaknya cuman belajar secara biologi aja, anatomi tubuh dan sebagainya. Betul. Cuman kan nggak sampai yang mendalam banget. Bagaimana memperlakukan setiap anggota tubuh kita. Mungkin nilai-nilainya aku nggak tahu sih apakah itu diajarkan juga. Enggak. Kalau aku ingat-ingat dulu. Pengalamanmu ya? Enggak pernah diajarin, cuman diajarin secara biologi anatomi tubuh aja waktu SMP. Udah sampai itu aja.
Terus justru mendapat katakanlah mendapat apa ya, pendidikan seksnya itu justru di lingkungan luar, Benar. di gereja dan lain sebagainya itu. Tapi pasti kayak manggil orang gitu lah biasanya yang kasih ajarin kita. Betul, gitu. Yang nikah dini sih ya banyak orang akhirnya karena hamil duluan, akhirnya solusinya dianggap itu solusi yang terbaik, quote and quote ya, gitu. Akhirnya dinikahkan tanpa kesiapan sebenarnya masuk pernikahan. Sementara masuk pernikahan itu kan bukan sekedar hidup berdua gandengan tangan melulu tiap hari gitu kan. Betul. Banyak banget bagi hal yang usia segitu loh. Exactly. Jadi harus ya pemikirannya perlu berkembang dulu dengan baik baru masuk pernikahan, dan yang paling penting tuh siap masuk nikah. Karena kalau udah nikah tuh kita bukan untuk cari kebahagiaan loh di pernikahan. Kita menikah untuk apa sih? Justru untuk memberi diri. Justru untuk habis ngasih, karena ngasih terus ke suami, ke anak gitu kan, memikirkan mereka, mendahulukan mereka. Nah, kalau menikah karena tadi usianya masih dini dan karena hamil kan pasti nggak siap. Umurnya masih pengen main tapi udah harus gendong anak. Nah, akhirnya ya ada apa ya, nggak bisa memberikan sebanyak mungkin untuk keluarga karena masih banyak hal yang di dalam dirinya dia sendiri yang kosong, dia masih perlu itu diisi terus gitu kan. Iya, betul. Oke, nah kita ke chat box kayak ya. Ini udah ada satu pertanyaan. Jadi aku lupa ngomong ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru join ya, aku lupa ngomong di awal bahwa kalian itu bisa banget join lewat chatbox kita buat tanya-tanya dan lain sebagainya ya. Lewat www.ttwr.org, di sana ada chatboxnya di samping, kalau kalian lihat di laptop kalian ada di samping kanan, kalau kalian lihat di handphone ada di bagian bawahnya itu. Langsung aja tanya, tulis nama dan pertanyaan kalian, kita akan bareng-bareng diskusikan sama Kak Ika mumpung ada di sini ya. Gitu. Jadi itu. Nah, ini pertanyaan pertama nih Kak, yang dari Mei. Nah, ini Mei tanya, pornografi di internet kenapa tidak diblok aja, mengingat bahayanya luar biasa. It's all about money. Sebenarnya kalau diblok sih, sudah diblok sih kayaknya. Udah kan di Indonesia kan ada lah ya. Ada. Apa sensor, lembaga sensor tuh kan ada kan, sama sensor website juga kayaknya ada ya. Iya, sudah diblokir, tapi ya tetap aja kayaknya. Tapi by the way gini loh, aku kan pernah tinggal di Filipina ya. Iya. Itu tuh banyak sebenarnya, Indonesia tuh udah lumayan kesaring loh menurut aku. Setidaknya tahun 2000 sampai tahun 2012 ya waktu aku di Filipina. Karena di Filipina tuh jauh lebih parah lagi dari Indonesia. Bisa diakses semua. Aduh, Vimeo di sini bisa nggak sih sekarang? Nggak bisa kan? Di Filipina tuh bisa. Dan Vimeo itu tempat untuk pornografi tuh banyak boleh nggak sih ngomongin? Nggak boleh apa-apa, ya? Banyak masuk itu justru banyak tuh di situ kayaknya nggak kesensor gitu. Nah, Indonesia kan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi sebenarnya Indonesia tuh udah lumayan kesaring. Contoh simpel aja, iklan Coca-Cola lah, gitu ya. Kalau di Indonesia kan cowok pakai, aku ingat waktu itu ada iklan, satu kali iklan kayaknya banyak botol kecil gitu. Cowok pakai celana, dia biasa lah, kayak kamu gini biasa, kaosnya juga longgar gitu, ditaruh Coca-Cola, aku taruh di samping sini apa di belakang gitu, aku lupa. Kalau di sana di Filipina, aku kan tinggal di belakang sebuah apartemen gede gitu. Iklannya tuh tau nggak, kain gede banget, baliho ya, bukan baliho lah, kain kayak banner tapi gede, gedung itu. Dan itu cewek dengan baju yang sangat super ketat, dan botol minumnya itu ditaruh di kantong belakang. Si iklannya aja tuh udah beda gitu. Di sana pun iklan underwear tuh di koran tuh satu halaman gede sendiri gitu ya, belum lagi di gedung-gedung di jalan-jalan. Jadi menurut aku sih Indonesia nih udah lumayan. Aku nggak tahu sekarang ya, tapi paling tidak sampai tahun 2012 tuh udah lumayan kesaring sebenarnya. Dan aku bersyukur banget hidup di Indonesia karena itu sangat menolong mata kita ini ya kan, udah kan mulai dari situ kan, benar. Iya, udah dibatasi. Karena kayaknya tahun-tahun itu di Indonesia itu ada regulasi dari pemerintah, mereka tuh bikin kayak ya itu tadi lembaga sensor, tapi khusus yang internet memang. Jadi dia tuh menyaring website-website yang berkonten negatif lah ya. Termasuk ada konten Reddit forum Reddit namanya. Forum Reddit itu sebenarnya mereka ngebahasnya luas banget, banyak. Tapi ada salah satu forum yang memang khusus ngebahas kayak gitu-gitu tuh, pornografi, dan akhirnya keblokir semua Reddit. Padahal nggak semua isinya Reddit itu kayak gitu. Tapi part itu doang, gara-gara part itu doang akhirnya Reddit semuanya itu kena. Nah, jadi udah memang ada lembaga sensornya sendiri dan tindakan pemerintah sebenarnya udah cukup ada. Tapi saking banyaknya, ya kan, saking banyak yang masuk terus, betul. Gede loh itu. Iya, satu hari harus ngeblokir berapa ribu kan. Dan pasti berapa ribu itu belum nge-cover semuanya. Dan orang juga sekarang udah makin canggih, mereka bisa cari sendiri di tempat yang belum diblokir itu, mereka bisa cari sendiri. Bahkan mungkin ada yang bisa akses keluar ya. Iya. Nah, kalau sekarang gampang banget, orang-orang tinggal pakai VPN segala macam itu kan bisa langsung keluar. Bisa.
walaupun VPN berbayar, orang bisa rela membayar buat akses kayak gitu. Jadi sebenarnya penyaring utama adalah diri kita sendiri sih. Ya. Soalnya karena kita nggak bisa ngarepin dari pihak luar, dari pemerintah atau dari apapun untuk ngebatasin, harus kita sendiri gitu. Iya, memang harus dari kita sendiri buat mencegah konten itu supaya nggak masuk ke kita lah ya, seenggaknya gitu. Nah, tapi kita ngomongin soal peredaran dan lain sebagainya itu lebih dalam di sesi yang kedua nih, Kak. Oke. Jadi kita sudah menyelesaikan sesi yang pertama. Thank you, Kak. Buat yang sudah dengerin, thank you banget, dan kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini.